Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Khairunisa dengan NIM 4202429069. Di sini, saya akan menjelaskan tentang cara manajer keuangan mengimplementasikan kode etik profesi dalam pengambilan keputusan keuangan dan cara menghitung perencanaan keuangan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan cara manajer keuangan mengimplementasikan kode etik profesi dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau situasi yang berkaitan dengan etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan masalah atau situasi tersebut, termasuk hukum, peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga, menimbang alternatif keputusan yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi. Yang keempat, melaksanakan keputusan yang dipilih dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara menghitung perencanaan keuangan. Nah, ini adalah studi kasusnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Tuan Beni memiliki penghasilan sebesar Rp12.500.000 per bulan. Cara menghitungnya yaitu yang pertama alokasi untuk belanja rumah tangga, 35% dari penghasilan. Nah, 35% dikali dengan penghasilan bulanan, yaitu sebesar Rp12.500.000. Hasilnya Rp4.375.000. Selanjutnya, alokasi untuk renovasi rumah, 20% dari penghasilan. 20% dikali dengan Rp12.500.000. Hasilnya Rp2.500.000. Selanjutnya, alokasi untuk pendidikan anak, 10% dari penghasilan. Nah, dikarenakan Tuan Beni memiliki 2 anak, berarti dikali 2 menjadi 20%. Nah, 20% dikali dengan Rp12.500.000. Hasilnya Rp2.500.000. Selanjutnya alokasi untuk dana pensiun, 15% dari penghasilan. 15% dikali dengan Rp12.500.000. Hasilnya Rp1.875.000. Selanjutnya, rincian pengeluaran. Yang pertama, belanja rumah tangga yaitu sebesar Rp4.375.000. Renovasi rumah sebesar Rp2.500.000, pendidikan anak sebesar Rp2.500.000, dan dana pensiun sebesar Rp1.875.000. Nah, total penghasilannya yaitu sebesar Rp11.250.000. Selanjutnya, kita menghitung sisa penghasilannya. Nah, cara menghitung sisa penghasilan yaitu penghasilan bulanan dikurang dengan total pengeluaran. Penghasilan bulanan yaitu sebesar Rp12.500.000 dikurang dengan total pengeluaran yaitu sebesar Rp11.250.000. Hasilnya berarti sisa penghasilan Tuan Beni yaitu Rp1.250.000. Selanjutnya kita akan membuat rincian perencanaan keuangan Tuan Beni yang terdiri dari kategori, jumlah, dan persentase. Nah, yang pertama ada penghasilan bulanan, belanja rumah tangga, renovasi rumah, pendidikan anak, dan dana pensiun. Yang terakhir, sisa penghasilan. Nah, cara menghitung sisa penghasilan adalah sisa penghasilan dibagi penghasilan bulanan dikali 100%. Nah, sisa penghasilannya adalah Rp1.250.000 dibagi dengan penghasilan bulanan, yaitu Rp12.500.000 dikali 100%. Nah, hasilnya 10%. Jadi, untuk merencanakan pengeluaran dengan baik, Tuan Beni harus menyisihkan penghasilan dengan rincian sebagai berikut. Belanja keperluan rumah tangga sebesar Rp4.375.000, 35% dari penghasilan. Renovasi rumah sebesar Rp2.500.000, 20% dari penghasilan. Pendidikan anak sebesar Rp2.500.000, 20% dari penghasilan. Dan yang terakhir, dana pensiun sebesar Rp1.875.000, 15% dari penghasilan. Nah, dan yang terakhir, konklusi.
Dengan total pengeluaran sebesar Rp11.250.000, Tuan Beni masih memiliki sisa penghasilan sebesar Rp1.250.000 yang dapat digunakan untuk tabungan haji dan kebutuhan darurat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.